warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Inoverita dari kelas TIB 23 dengan NIM 23051204070. Di sini saya akan menjelaskan routing statik menggunakan Cisco Packet Tracer. Di sini kita menambahkan PC dulu. Kita masukkan dulu yang pertama, lalu kita tambah lagi, dan yang terakhir di sini. Lalu kita masukkan router yang pertama, dan router yang kedua. Dan router yang terakhir. Lalu yang terakhir kita tambahkan server. Lalu kita sambungkan antar PC dan routernya menggunakan yang ini. Dan juga yang sebelah sini. Lalu untuk router ke server juga sama menggunakan kabel yang tadi. Selanjutnya untuk menghubungkan antar router kita pakai yang ini. Dari sini menggunakan yang serial 2, ke sini menggunakan yang serial 2. Selanjutnya dihubungkan lagi dari router ini menggunakan serial 3 ke sini tengah menggunakan serial 3. Lalu hubungkan juga router yang tengah menggunakan serial 2 ke yang pertama menggunakan serial 3. Lalu setelah semua terhubung, kita atur masing-masing IP-nya. Untuk IP address-nya 192.168.1.1. Untuk subnet mask-nya kita ganti yang bagian akhir jadi 192. Untuk default gateway-nya jadi 192.168.1.62. Untuk DNS servernya tetap. Untuk PC pertama sudah, lalu kita atur alamat IP PC kedua. Untuk IP address-nya 192.168.1.65. Untuk subnet mask-nya kita ganti bagian akhirnya jadi 192. Untuk default gateway-nya kita ubah jadi 192.168.1.126. Sudah selesai, langsung kita lanjut ke PC yang ketiga. Kita atur alamat IP-nya. Untuk IP address-nya 192.168.1.253. Untuk subnet mask-nya kita
kita ubah yang bagian akhir jadi 128. Untuk default gateway nya jadi 192.168.1.254. Sudah selesai, semua PC-nya sudah diatur. Setelah mengatur PC-PC, lalu kita atur bagian servernya. Untuk IP address-nya 33.33.33.1. Untuk subnet mask-nya kita ubah jadi 255.255.0. Untuk default gateway-nya kita ubah jadi 33.33.33.3. Sudah selesai, lanjut kita atur yang bagian server kedua, kita atur juga. Untuk IP address-nya kita atur 43.43.43.1. Untuk subnet mask-nya kita ubah jadi 255.255.0. Untuk default gateway-nya kita ubah jadi 43.43.43.3. Udah selesai, selanjutnya setup bagian routernya. Untuk router flash ethernet 0. Untuk IP configuration-nya kita ubah jadi 192.168.1.62. Untuk subnet mask-nya 255 yang bagian akhir kita ganti jadi 192. Lalu jangan lupa pencet on. Setelah itu ke flash ethernet satunya. Untuk IP configuration-nya 192.168.1.126. Untuk subnet mask-nya 255.255.192, lalu kita on-kan. Selanjutnya kita atur yang serial 2. Untuk IP address-nya 12.12.12.1. Untuk subnet mask-nya 255.255.255.0. Lalu kita on kan. Selanjutnya kita atur yang serial 3, IP address-nya 13.13.13.1. Untuk subnet mask-nya 255.255.255.0. Jangan lupa kita on kan. Router pertama sudah selesai, lanjut kita ke router kedua. Kita atur yang flash ethernet 0. Untuk IP address-nya 192.168.1.254. Untuk subnet mask-nya kita ubah jadi 128. Jangan lupa kita on kan. Selanjutnya kita atur yang serial 2. Untuk IP address-nya 12.12.12.2. Untuk subnet mask-nya jadi 255.255.255.0. Lalu kita on kan. Selanjutnya ke serial 3. Untuk IP address-nya 23.23.23.2. Untuk subnet mask-nya 255.255.255.0. Lalu kita on kan. Untuk router kedua sudah selesai.
Selanjutnya kita mengatur yang router ketiga. Kita pilih yang fast Ethernet 0 untuk IP address-nya 33 untuk subnet max-nya 255.255.255.0. Kita on kan. Selanjutnya kita ke fast Ethernet satunya untuk IP address-nya 43 untuk subnet max-nya 255.255.255.0. Jangan lupa kita on kan. Selanjutnya kita ke serial 2 untuk IP address-nya 13 3 untuk subnet max-nya 255.255.255.0. lalu kita on kan. Selanjutnya ke serial 3 untuk IP address-nya 23 untuk subnet max-nya 255.255.255.0. Jangan lupa kita on kan juga. Semuanya sudah di setup. Selanjutnya ke router ini kita atur statiknya. Untuk networknya 192.168.1.128. Untuk maxnya 255.255.255.128. Untuk next hopnya 12.12.12.2. lalu kita add. Selanjutnya kita tambahkan networknya jadi 33.33.33.0. Untuk maxnya kita ganti yang akhir jadi 0. Untuk next home-nya kita ubah jadi 13. Lalu kita add. Selanjutnya kita ubah juga jadi 43.43.43.0. Untuk maxnya tetap, untuk next home-nya tetap. Lalu kita add. Setelah semua selesai kita tutup. Selanjutnya kita ke router ini, kita atur bagian statiknya. Kita atur untuk network yang pertama 192.168.1.0. untuk maxnya 255.255.255.128. untuk next hopnya 12.12.12.1. lalu kita add. Selanjutnya kita tambahkan ini networknya. Terus untuk server. Untuk maxnya kita ubah yang bagian akhir jadi 0. Untuk next hopnya jadi 23.23.23.3. lalu kita add. Dan yang terakhir kita tambahkan 43.43.43.0. untuk maxnya tetap, untuk next hopnya tetap, lalu kita add. Setelah itu selesai, kita tutup. Lalu kita ke router yang ketiga, kita atur statiknya. Yang pertama networknya 192.168.1.0.
lalu maxnya 255 255 untuk next hopnya 13 1, lalu kita add. Selanjutnya kita ganti yang networknya, yang bagian akhir jadi 128, untuk maxnya tetap, untuk next hopnya kita ganti jadi 23 1, lalu kita add. Setelah itu kita tutup. Lalu setelah semuanya selesai, kita melakukan uji coba. Kita coba dari PC pertama ke PC kedua, lalu kita simulation, kita pilih yang show all, lalu edit filter, kita pilih yang ICMP. Setelah itu kita coba jalankan. Percobaan pertama berhasil, kita hapus, kita kembali ke mode real time. Lalu kita coba dari PC pertama ke PC ketiga, lalu kita ke mode simulasi, kita coba jalankan. Dan berhasil, jadi kita hapus, lalu kembali ke mode real time. Selanjutnya untuk percobaan ketiga, kita coba kirim pesan dari PC pertama ke server pertama. Kita masuk ke mode simulation, lalu kita jalankan. Ternyata percobaan 3 berhasil, lalu kita delete dan kembali ke mode real time. Selanjutnya kita mencoba percobaan keempat, kita mengirim pesan dari PC pertama ke server kedua. Kita masuk ke mode simulation, lalu kita jalankan. Dan percobaan keempat berhasil, kita delete dan kembali ke mode real time. Selanjutnya kita coba mengirim pesan dari PC ketiga ke PC pertama untuk percobaan kelima, lalu kita masuk ke mode simulation dan kita jalankan. Dan percobaan kelima berhasil, dari PC ketiga ke PC ke-1. Jadi kita delete dan kembali ke mode real time. Selanjutnya untuk percobaan ke-6, kita coba kirimkan pesan dari PC 3 ke PC 2. Kita masuk ke mode simulation dan jalankan. Untuk percobaan ke-6 berhasil, kita delete, kembali ke mode real time. Selanjutnya untuk percobaan ke-7, kita coba kirim pesan dari PC ketiga ke server 1. Kita
kita ke mode simulation, lalu kita jalankan. Untuk percobaan ke-7 berhasil, jadi kita delete dan ke mode real time. Selanjutnya kita mencoba mengirim pesan dari PC 3 ke server 2 untuk percobaan ke-8. Kita ke mode simulation, kita jalankan. Untuk percobaan ke-8 berhasil, jadi kita delete dan kembali ke mode real time. Selanjutnya untuk percobaan ke-9, kita coba kirim pesan dari server pertama ke server kedua. Kita masuk mode simulation dan kita jalankan. Server pertama ke router, lalu router ke server kedua, dan kembali lagi. Jadi percobaan ini berhasil. Jadi kita delete dan kembali mode real time. Lalu untuk percobaan ke-10 kita coba mengirim pesan dari server 1 ke PC 1. Kita masuk ke mode simulation dan kita jalankan. Untuk percobaan ke-10 berhasil, jadi kita delete dan kembali ke mode real time. Selanjutnya percobaan ke-11 dari server 1 ke PC kedua, kita coba kirim pesan, masuk ke mode simulation, kita jalankan. Ternyata berhasil, jadi kita delete, kembali ke mode real time. Selanjutnya untuk percobaan terakhir kita coba dari PC pertama, server pertama ke PC ketiga. Kita ke mode simulation, kita jalankan. Untuk percobaan terakhir berhasil, jadi kita delete dan kembali ke mode real time. Setelah berhasil, kita coba putus salah satu kabelnya. Kita coba jalankan. Untuk ini kita coba dari PC 1 ke server 1. Kita mode simulation. Kita coba ya dari PC pertama ke server pertama. Seharusnya nggak bisa, jadi nanti pesannya akan kembali ke PC-nya karena jalannya sudah diputus. Kita coba. Nah, kembali, jadi tidak bisa. Jadi seharusnya kalau ingin mengirim pesan dari PC 1 ke server 1, jadi harus melewati router pertama, lalu router kedua, selanjutnya router ketiga, baru bisa ke server pertama. Jadi kita atur lagi router ini.
Untuk statiknya, untuk networknya kita tambah lagi jadi 0. Untuk maxnya 0. Untuk next hopnya 2. Lalu kita add. Setelah itu kita akan coba lagi. Kita coba untuk mengirim pesan dari PC pertama ke server pertama. Kita ke mode simulation, kita jalankan. Masih lanjut. Nah, sampai ke server pertama. Kenapa saat kembali tidak bisa? Karena router yang ketiga ini belum diajarkan untuk ke router pertama. Jadi router ketiga ini belum bisa balik lagi ke router pertama. Jadi kita delete dulu. Kita kembali ke mode real time. Kita ajarkan yang router 3 ini. Untuk kita tambahkan di bagian statiknya, kita tambah lagi untuk networknya 192.168.1.0. Untuk maxnya 255.255.128. Untuk next hopnya 23.23.23.2. Lalu kita add. Maaf karena tadi ada kesalahan di bagian maxnya. Nah, lalu kita add. Sudah bisa. Jadi kita tutup. Lalu kita coba lagi untuk mengirim pesan dari PC pertama ke server pertama. Kita masuk ke mode simulation, kita jalankan. Nah, sudah berhasil karena tadi di bagian router ketiganya sudah diubah, ditambah bagian statiknya. Jadi kita delete dan kembali ke mode real time. Lalu kita coba untuk mengirim pesan dari PC ke 1 ke server yang kedua. Kita masuk ke mode simulation, kita jalankan. Dari PC 1 ke router pertama ternyata gagal karena tadi hanya mengajarkan PC 1 untuk ke server 1. Nah, untuk dari PC 1 ke server 2 gagal di router pertama karena tidak diajarkan. Jadi kita harus mengajarkan router pertama dulu. Jadi kita delete. Lalu kita kembali ke mode real time. Kita atur bagian router pertamanya. Kita tambahkan di bagian statiknya. Untuk networknya 43.43.43.0. Untuk maxnya 255.255.255.0. Untuk next hopnya 12.12.12.2. Lalu kita add. Lalu kita tutup. Selanjutnya kita coba ulang. Kita coba kirim pesan dari PC pertama ke server kedua. Kita ke mode simulation, kita jalankan. Nah, sudah sampai ke server kedua. Dan akan kembali lagi ke PC pertama. Nah, sudah berhasil.
Jadi kita delete dan kembali ke mode real time. Jadi sampai sini penjelasan dari saya. Apabila ada tutur kata atau salah kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.